Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang peluang usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa memahami peluang usaha, menganalisis peluang usaha produk, barang, dan jasa, dan menentukan peluang usaha produk, barang, dan jasa. Apa sih arti peluang usaha itu? Peluang usaha itu terdiri dari dua kata. Untuk peluang itu artinya kesempatan, sedangkan usaha adalah upaya mencapai tujuan. Definisi peluang usaha sendiri adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber peluang usaha bisa didapat dari poin pertama, bisa didapat dari diri sendiri atau peluang dari diri sendiri. Contohnya ada hobi. Hobi bisa menjadi awal dari kesuksesan seseorang dalam berwirausaha. Contohnya, Bill Gates hobi mengotak-atik komputer dan bisa menciptakan Microsoft dengan operasi sistem Windows yang saat ini telah digunakan oleh kita dan hampir setiap orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada keahlian. Larry Page dan Sergey Brin yang ahli dalam matematika mampu menciptakan mesin pencari Google atau yang disebut search engine yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Misalnya kita menemukan kesulitan, biasanya kita gunakan search engine. Kita lanjut ke pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Seorang lulusan tata boga menemukan peluang usaha dengan cara berkreasi membuat makanan dan minuman yang belum pernah ada. Dan seorang lulusan SMK jurusan teknik mesin yang terus mendalami bidang perbaikan motor atau mobil berpeluang usaha membuka bengkel mobil atau motor. Selanjutnya, poin 2, peluang dari lingkungan. Contohnya, usaha atau bisnis orang tua. Lingkungan rumah yaitu tetangga, teman sekolah, dan teman main. Juga saat berkunjung ke berbagai tempat. Poin 3, peluang dari informasi yang diperoleh. Contohnya dari media cetak atau media sosial. Poin 4, peluang dari gagasan orang lain. Gagasan dari orang lain yang bersifat orisinil akan memunculkan sebuah peluang usaha. Poin 5, peluang dari perubahan yang terjadi. Contohnya perubahan lingkungan, musim, teknologi dan komunikasi, dan gaya hidup. Kita lanjut ke mengidentifikasi peluang usaha. Ada 4 rumusan yang harus dimiliki wirausahawan untuk mencapai sukses. Yang pertama ada work hard, kerja keras. Yang kedua ada work smart, kerja cerdas. Yang ketiga ada enthusiasm, gairah atau semangat bekerja. Yang keempat ada service atau pelayanan. Ya, selanjutnya kita mengidentifikasi peluang usaha. Poin pertama, tentukan sumber ide awal pendirian usaha. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi kesempatan investasi. Yang ketiga, keputusan yang harus dilakukan. Yang keempat, memulai usaha dalam dunia baru. Yang kelima, memulai usaha baru. Dan yang terakhir, membeli bisnis yang sudah ada. Kita lanjut ke analisis peluang usaha dengan SWOT. SWOT di sini S-nya itu strength, kekuatan, W-nya itu weakness, weakness itu kelemahan,
O-nya itu opportunities. Opportunities itu peluang dan threat adalah ancaman. Lanjut ke tujuan analisis SWOT. Strength di sini untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan. Sedangkan weakness-nya untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki perusahaan. Opportunities, peluang untuk mengembangkan usaha. Dan threat-nya adalah ancaman, gangguan, dan hambatan. Kita lanjut ke jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko ada 5 macam. Untuk yang pertama, ada resiko teknis. Resiko yang terjadi akibat ketidakmampuan seorang wirausaha dalam mengorganisir usaha di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada resiko pasar. Terjadi akibat produk kurang laku atau tidak laku di pasar. Yang ketiga, resiko di luar kemampuan manusia. Ini terjadi di luar kuasa manusia ya. Contohnya seperti bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor. Yang keempat, resiko real. Resiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. Contohnya, kehilangan modal, kesempatan, dan mata pencaharian. Yang kelima, resiko psikologis. Resiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi, tapi belum tentu bisa dihindari. Contohnya, kehilangan reputasi, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan jati diri, dan kehilangan motivasi. Baiklah, itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Adapun untuk tugas kelompok dan tugas mandiri bisa langsung dibuka di aplikasi e-learning Camilo. Terima kasih.